Bukan menjadi rahasia bahwa Bung Hatta, begitu ia akrab disapa, adalah sosok yang sederhana. Ia pernah meminta asistennya untuk mengembalikan dana taktis wakil presiden yang sebenarnya merupakan haknya. Semua tawaran untuk menjabat sebagai komisaris perusahaan nasional dan internasional pernah ditolak Bung Hatta. Bahkan, jabatan yang ditawarkan Bank Dunia pun pernah dia tolak. Ia pernah sangat berkeinginan membeli sepatu Belly. Saking inginnya, ia memotong iklan sepatu Belly dan menyimpannya di dalam dompet, sembari berharap suatu hari bisa membeli sepatu tersebut. Sayangnya, sampai menutup usia, Bung Hatta belum pernah kesampaian membeli sepatu impiannya tersebut. Masa kecil Bung Hatta. Membahas sedikit tentang biografi Bung Hatta. Bapak Muhammad Hatta menghabiskan masa kecilnya di Kampung Aur, Tanjung Karang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta merupakan anak dari Angku Bule Syekh Batu Hampar dan Siti Saleha. Banyak yang belum tahu bahwa nama asli pahlawan Bung Hatta adalah Muhammad Attar. Keluarganya memang memiliki latar belakang agama yang sangat kental karena sang ayah sendiri merupakan keturunan ulama besar di Minangkabau. Didikan keluarga membuat Bung Hatta hidup dalam kesederhanaan meski keluarganya dapat dibilang adalah keluarga yang cukup kaya. Bung Hatta sendiri juga memiliki kebiasaan disiplin dalam melakukan apapun dan juga sangat taat dalam beribadah. Pendidikan Bung Hatta. Karena berasal dari keluarga yang berkecukupan, Bung Hatta menjadi salah satu masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan di daerahnya. Pada umur 5 tahun, Bung Hatta dapat merasakan pendidikan sekolah taman kanak-kanak. Keluarganya pun selalu mendukung pendidikan Bung Hatta. Terbukti, Bung Hatta dimasukkan ke dalam Europe Regare School, ditambah dengan pembelajaran bahasa Belanda agar Bung Hatta dapat bersekolah tinggi di Belanda. Pendidikan agama juga sudah pasti menjadi prioritas bagi Bung Hatta kecil hingga remaja. Ia banyak mendapatkan pendidikan agama dari guru besar agama Islam di tempat tinggalnya. Hal tersebut membuat Bung Hatta menjadi salah satu orang terpelajar di daerahnya. Setelah lulus dari Europe Regare School, Bung Hatta melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di Molo. Bung Hatta dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan kemudian melanjutkan pendidikan menengah atasnya di Jakarta, tepatnya di HMS. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Bung Hatta pun dapat meraih gelar sarjana mudanya di Handelshogeschool School atau Sekolah Tinggi Ekonomi di kota Amsterdam, Belanda. Organisasi Bung Hatta. Pengalaman organisasi pahlawan Bung Hatta dimulai sejak menjadi anggota organisasi Sumatera Nenbon. Dalam organisasi tersebut, Bung Hatta didapuk menjadi ketua olahraga dan perkumpulan. Dari pengalaman inilah, jiwa kepemimpinan Bung Hatta mulai tampak. Selanjutnya, beliau mulai aktif ikut serta dalam pergerakan nasional dengan bergabung di Organisasi Perhimpunan Indonesia. Dalam organisasi ini, beliau diserahi tugas menjadi pemimpin majalah Hindia Putra. Bahkan karena kepiawaiannya di bidang keuangan, beliau juga diserahi mandat sebagai bendahara di organisasi tersebut. Karena kecerdasan dan kemampuannya memimpin, Bung Hatta diangkat menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada 1926 sampai dengan 1931. Karya besar Bung Hatta. Salah satu karya besar Bung Hatta adalah Indonesian Fridge, yang merupakan naskah pembelaan yang dibuat beliau ketika ditangkap oleh Belanda akibat dituduh seorang komunis yang menyiapkan pemberontakan. Beliau membacakan karya besar ini pada saat sidang kedua penangkapannya. Dalam karya tersebut, Bung Hatta menyuarakan betapa menderitanya rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Beliau juga menulis bahwa partainya Perhimpunan Indonesia bukanlah partai yang hendak melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda, melainkan adalah bermaksud menghapuskan penjajahan Belanda di Indonesia. Kiprah Bung Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Keikutsertaan pahlawan Bung Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia memang tidak main-main. Beliau sangat aktif menyuarakan betapa menderitanya rakyat Indonesia atas penjajahan kolonial Belanda. Beliau sering mengikuti kongres-kongres internasional demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah keluar dari Perhimpunan Indonesia, beliau diangkat menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan karena kemampuan dan pengalamannya di bidang pers, beliau mendirikan Daulat Rakyat. Tentunya, majalah ini adalah wadahnya dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan. Karena keberaniannya ini, lagi-lagi beliau harus diasingkan oleh pihak Belanda pada tahun 1935. Pertama, beliau diasingkan di Digul, Irian Jaya. Kemudian dipindah ke Banda Neira, lalu selanjutnya dipindah lagi ke Sukabumi hingga akhirnya dibebaskan pada 9 Maret 1942. Peran Muhammad Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia juga tampak ketika beliau diangkat menjadi anggota BPUPKI. Beliau turut serta dalam menggodok usulan-usulan calon dasar negara Indonesia, yang kini kita kenal sebagai Pancasila. Penentuan ideologi sekaligus dasar negara Pancasila diolah lagi secara lebih dalam oleh Panitia 9, di mana Bung Hatta juga menjadi salah satu anggotanya. Puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah ketika golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perselisihan golongan tua dan muda, di mana golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang sedikit pun. Sedangkan golongan tua masih ragu-ragu akan hal tersebut. Golongan muda akhirnya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Sebuah momen yang mendebarkan sekaligus mengharukan ketika akhirnya mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Perjuangan Bung Hatta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Perjuangan pahlawan Bung Hatta tidak hanya berhenti pada titik proklamasi. Banyak tantangan baru berupa penyiapan perlengkapan negara yang masih seumur jagung dan juga ancaman kembalinya kolonisasi Belanda ke Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, Bung Hatta selain menjadi wakil presiden hingga tahun 1948, beliau juga menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan di masa sistem parlementer berlaku di Indonesia. Salah satu perjuangan Muhammad Hatta untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia adalah menjadi utusan Indonesia di kota Den Haag dan konferensi meja bundar. Momen tersebut merupakan momen yang sangat penting bagi Indonesia, di mana Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan negara Indonesia melalui ratunya. Itu dia kisah pahlawan Bung Hatta yang sangat menginspirasi. Semoga kisah tersebut dapat menginspirasi kita semua ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!